Pak Jokowi kan sama Ma'ruf Amin ini akan berakhir masa jabatannya pada 2024. Nah, menurut undang-undang, Pak Jokowi hanya boleh 2 kali saja, dan itu sudah terjadi ya, Jokowi 2 periode. Kalau untuk 2024, siapa yang cocok nih jadi penerusnya Pak Jokowi, Mbak? Please like, comment, and subscribe. Kalau ada nih teman-teman kita ya, khususnya generasi milenial gitu, orang bilang generasi Z itu, bahkan juga mungkin orang yang di PHK atau yang pensiun dini, syarat-syaratnya jadi pengusaha tuh gimana Mbak kira-kira Mbak? Saran-sarannya sih Syaratnya? syaratnya sih yang penting pertama tuh niat sih Pak, dan kita tahu tujuan kita tuh mau kemana, passion kita di mana gitu. Kalau misalnya oke, kita suka makanan, kenapa nggak dicoba usaha dari makanan dulu yang kita sukain dulu. Kalau kita sendiri suka kan otomatis orang pun bakalan kalau yang punyanya sendiri aja suka, apalagi orang lain gitu. Apalagi ini kan awalnya itu emang karena aku suka roti sih gitu. Kalau untuk usaha roti, karena aku sendiri tuh seneng banget roti, lebih suka roti daripada nasi sebenarnya gitu. Jadi Jangan-jangan ini dulu pembantunya orang Belanda ini. Selama ini perhatian Presiden Jokowi terhadap pengusaha UMKM gimana Mbak? udah bagus sih Pak, karena kan aku nih termasuk orang yang ditawarin dari salah satu bank untuk kerjasama, ada bantuan untuk UMKM gitu. Dan itu aku sebelumnya nggak pernah ada tawaran kayak gitu-gitu sih. Pas sejak yang sebelum pandemi sih malah udah banyak ada yang nawarin untuk kerjasama untuk UMKM, pinjaman gitu sih. Nah, bagaimana harapan Mbak terhadap pemerintahan Pak Jokowi Amin untuk sampai 2024 ini? Harapannya lebih mensejahterakan yang kecil-kecil aja sih Pak gitu. Jangan terlalu fokus di yang atas-atas, sedangkan kita pun yang di bawah ini pun butuh ya diperhatiin gitu. Mulai dari pinjaman modalnya gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, sedikit ini intermezzo aja. Pak Jokowi kan sama Ma'ruf Amin ini akan berakhir masa jabatannya pada 2024. Nah, menurut undang-undang, Pak Jokowi hanya boleh 2 kali saja, dan itu sudah terjadi ya, Jokowi 2 periode. Kalau untuk 2024, siapa yang cocok nih jadi penerusnya Pak Jokowi, Mbak? Kalau untuk sekarang sih belum tahu karena belum ada kandidatnya ya Pak. Kalau menurut aku sih yang lebih berpengalaman aja sih nantinya untuk di bidang usaha, di bidang semuanya sih, biar lebih merata aja sih gitu. Nah, kan heboh juga tuh ada nama-nama yang muncul ya Mbak ya, di media sosial, bahkan di berita-berita resmi gitu ya, seperti televisi gitu. Ada nama-nama seperti Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, bahkan Pak Prabowo muncul lagi, juga Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Erick Thohir juga. Nah, di antara mereka yang nyantol di hatinya Mbak atau yang cocok jadi Capres 2024 siapa Mbak? Kalau aku sih kurang ngerti masalah politik ya, tapi kalau untuk aku sih kayaknya sih lebih ke Sandiaga Uno mungkin ya. Kalau dengan Ganjar Pranowo atau Erick Thohir gimana? Kalau Ganjar Pranowo sih aku kurang tahu ya, maksudnya profilnya gimana. Kalau untuk Erick Thohir juga bagus juga sih gitu, karena kan dia termasuk expert di bidang bisnis gitu. Mungkin untuk yang kita usaha yang kecil-kecil gini bisa lebih dikembangin lagi nantinya. Ada nggak bantuan untuk UMKM dari Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir ini? Ada sih, aku termasuk salah satu orang yang ditawarin di salah satu bank BUMN itu, ditawarin untuk pinjaman plus bunganya itu rendah gitu, jadi nggak ngeberatin kita buat pinjaman itu sih. Terus dipermudah aja untuk proses-prosesnya. Yang setahu aku kan kalau untuk pinjaman gitu kan biasanya dipersulit, tapi kalau ini sih enggak sih.
Oh gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh BUMN di bawah Erick Thohir sekarang. Iya, Jadi itu maksudnya bank pemerintah ya? iya. Mm-mm. Ada nggak yang Mbak ingin sampaikan kepada anak-anak muda ya terutama yang sekarang WFH atau yang lagi terancam PHK? Sarannya gimana nih? Sarannya sih tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan takut untuk nyoba sih Pak kalau untuk usaha gitu. Apalagi di masa pandemi ini kalau kita nggak coba kita kan nggak tahu gitu batas kemampuan kita tuh semana. Harapan untuk Indonesia ke depan bagaimana Mbak setelah pandemi berlalu nanti? Harapannya bisa lebih stabil sih Pak, untuk apalagi untuk kayak UMKM kayak kita gini yang kecil-kecil gitu, biar lebih diperhatiin aja sih sama pemerintah, biar lebih maju lagi, biar lebih sejahtera lagi.